Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Akbar Gumilang, NPM 2001-2010-202. Halo, nama saya Rufa Ryan Arifianto, NPM 2001-2010-087. Halo everyone, perkenalkan nama saya Ratna Mahinda Putri, NPM 201-20-100-03. Nama saya Konita Winawati, NPM 2001-2010-023. Saya Zaneta Najla, NPM 329. Oke, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang mengenai bagaimana sih cara mengimplementasikan ERP atau Integrated Resource Planning pada perusahaan manufacturer. Dan perusahaan yang akan kami implementasikan adalah perusahaan fashion seperti kemeja. Untuk cara lebih lanjut, bisa lihat di video ini. Cekidot. Oke teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan ERP pada perusahaan. Yang harus teman-teman lakukan yang pertama yaitu membuka browser lalu mengunjungi websitenya Odoo, www.odoo.com. Kemudian klik uji coba secara gratis karena kami cuma ingin memberitahu tutorialnya saja. Jika kalian ingin menerapkan secara real pada perusahaan kalian, maka kalian itu harus berlangganan terlebih dahulu karena ini berbayar. Nah, di sini dapat kita lihat ada banyak modul, tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan usaha kalian. Karena perusahaan kami itu manufaktur, jadi modul yang kami pakai yaitu penjualan, akuntansi, inventaris, pembelian, manufaktur, karyawan, dan cuti. Pas 7. Nah, ini lanjut isi aja sesuai biodata usaha kalian. Bahasanya itu jangan lupa diganti menjadi bahasa Inggris karena di sini nggak ada bahasa Indonesia. Nah, untuk skala perusahaannya ini sesuai dengan jumlah karyawan di perusahaan kalian. Lalu minat utama ini saya isi yang mahasiswa karena ini untuk tugas. Langsung klik mulai sekarang. Nah, ini kita udah masuk di Odoo-nya. Nah, dapat kita lihat modul-modul yang ada di sini itu modul yang udah kita pilih tadi. Ini ada sales, inventory, manufaktur, purchase, employer, sama time off. Nah, step pertama yang harus kita lakukan yaitu step selanjutnya yang harus kita lakukan itu kita harus membuat produknya di bagian inventory. Nah, produk itu ada dua macam ya, ada produk bahan baku dan produk barang jadi. Nah, untuk membuat produk ini kita klik produk, lalu create. Nah, untuk produk name-nya ini kita isi aja sesuai dengan nama produk yang ingin kita buat. Terserah kalian mau membuat produk jadi dulu atau produk bahan baku dulu, terserah. Kami ingin membuat produk barang jadi terlebih dahulu. Nah,
produk kelompok kami ini yaitu kemeja flanel. Nah, untuk can be shawl dan can be purchase-nya ini maksudnya tuh can be shawl ini maksudnya produknya itu dibeli untuk diproduksi. Nah, kalau yang can be purchase ini itu produknya dibeli untuk dijual lagi, biasanya untuk perusahaan retail. Berhubung ini kita membeli bahan baku untuk diproduksi, jadi kita centang yang can be sold. Nah, untuk produk type-nya ini ada 3 macam, ada consumable, service, dan storable product. Nah, untuk yang consumable ini untuk barang yang langsung dikonsumsi, jadi expirednya hari ini. Service ini untuk perusahaan jasa, dan storable product ini untuk produk yang expirednya itu masih lama, bisa disimpan di gudang. Nah, berhubung ini produk jadi yang bisa dijual, jadi kita isi sales price-nya. Sales price ini itu harga ketika konsumen itu membeli produk ini. Jadi saya isi 500.000. Untuk pajaknya bisa makan aja, bisa juga dihapus dan bisa juga dirubah sesuai dengan usaha kalian. Nah, untuk cost-nya itu HPP dari produk tersebut, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Ini aku tulis aja 150.000. Nah, untuk produk kategori ini kategorinya kita tulis bahannya, nama barangnya, untuk barang kategorinya ini pakaian, jenis barangnya, ini bisa kita percantik ya dengan dikasih foto. Lalu internal reference-nya itu kode dari barang tersebut. Hanya klasik KX saja biar simpel. Nah, ini sudah ada produk kemeja flanel. On hand-nya itu masih 0 karena kita belum nge-stok. Lalu selanjutnya bisa kita create lagi untuk membuat produk bahan bakunya. Nah, berhubung ini membeli dari supplier, jadi kita centang yang can be purchased. Produk type-nya storable. Price-nya jangan diisi karena nggak dijual. Biayanya ini bisa kita tulis per kilo, per biji, atau per unit, sesuai dengan jenis bahan bakunya. Ini aku per meter. Per meternya 35.000. Produk kategorinya flanel.
kita create karena masih belum ada ya. Internal reference-nya BBKF. Lalu kita kasih foto. Udah. Kembali lagi ke produk. Nah ini, on hand-nya masih 0 semua, karena memang belum ada stok. Ini bisa dilanjut sampai bahan bakunya itu semua sudah tercantum di sini. Nah, ini semua bahan bakunya sudah aku buat. Selanjutnya yaitu kita ke bagian pembelian. Create. Nah, untuk vendornya ini kita isi nama vendor di mana kita beli. Saling tekstil saya. Stop. Vendor referensinya ini kode vendornya misal TGS, lalu kita add produk yang kita beli, kategori bahan bakunya. Nah, ini ada benang premium, ada kancing, ada kain flanel. Nah, kita pilih aja ini mana yang mau kita beli. Nah, untuk quantity ini kita mau order berapa? Misal ini per biji ya, per biji. Misal aku mau beli 100 biji. Nah, nanti ini harganya langsung menyesuaikan, udah auto. Nah, untuk order deadline-nya ini mau dikirim kapan? Misalnya ini mau dikirim besok. Lalu send by email. Nah, ini tuh kita tulis emailnya, email tokonya.
karena ini cuma tutorial, jadi saja. Lalu confirm order. Nah, ini nanti masuk ke inventory. Di jobs ini. Nah, ini kita buka. Nah, ini tuh kita harus memastikan barang yang sampai itu sudah benar apa belum sama yang dipesan. Kalau udah benar, kita tulis aja sesuai dengan barang yang datang. Lalu klik validasi. Lalu kita cek on hand pada produknya. Nah, ini on hand-nya sudah 100. Nah, langkah tersebut diulang apabila ingin membuat order biar pada bagian on hand ini terisi. Kita ulang lagi. Vendornya misalnya di vendor yang sama. Produk. Sekarang main panel. Nah, ini mau pesan butuhnya itu berapa meter. Ini mau order 100 meter. Ini totalnya itu sudah otomatis oleh sistem. Langsung confirm order. Ini terus ke bagian inventory, dicek. Nah, ini diklik. Lalu validasi. Nah, dapat kita lihat on hand-nya udah ada 100, yang kancing ini belum ada, soalnya belum melakukan pembelian. Nah, selanjutnya yang kita lakuin setelah membuat inventory dan forecast, kita akan gali ke manufacturing. Nah, di sini kita akan membuat template script
Nah, di sini produknya kita isi kemeja flanel. Ini kita isi produknya apa saja, yang bahan baku apa saja yang dibutuhkan pada pembuatan kemeja flanel, yaitu ada kain flanel, ada kancing, ada benang premium. Nah, di sini kita isi untuk membuat satu kemeja itu kita butuh 2,5 meter. Untuk kancingnya kita butuh 5. Untuk benangnya kita butuh 0,1 meter atau ya. Nah, kuantitinya ini yang kita produksi itu berapa kemeja. Ini kita isi semisal 50 kemeja. Nah, udah, terus kita confirm. Setelah itu kita lihat produknya. Nah, di sini ada on hand 50 unit, di sini ada on hand 100 unit, dan kancingnya on handnya 1000 unit. Lalu kita ke sales. Nah, kita akan buat. Nah, ini kita isi customer yang mau beli. Misalnya dia akan membeli kemeja, produknya kemeja flanel. Nah, ini kita isi, dia akan membeli produk kemejanya itu berapa. Ini misal dia membeli 6. Terus kita confirm. Nah, ini sudah totalnya sekian. Lalu kita create invoice, pencet ini, dan kita pilih yang regular invoice. Nah, lalu confirm. Lalu kita lihat. Nah, ini udah masuk ya, Jihan ini. Besar 3 ini sekian. Nah, ini udah dikonfirm. Lalu setelah kita melakukan manufacturing dan sales, selanjutnya akan ke accounting. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas bagian accounting. Ini kita langsung klik aja. Nah, pertama-tama kita configure ini dulu, accounting periods. Di sini kita menentukan kapan perusahaan untuk tutup buku. Ini kita tentukan tanggal 31
Dan perusahaan juga buka buku pada tanggal 1 Januari. Kita apply. Lanjut ke bank account, menentukan bank account. Nah, di sini ada dua pilihan, pertama Indonesia dan worldwide. Ini artinya perusahaan kita beroperasi untuk di dalam lingkup Indonesia aja atau hingga dunia. Ini kita bisa pilih. Kita pilih dengan PayPal. Nah, untuk milih ini kita harus memasukkan akun asli. Kita coba connect. Nah, something went wrong. Tidak bisa ambil. Kita cancel. Masuk ke taxes, pajak. Ini ada pajak apa aja yang kita masukkan untuk keperluan accounting ini. Oke. Ada pajak penjualan dan pajak pembelian 11%. Ini ke setup account. Ini untuk mencari jurnal apa aja yang perlu dicatat, dan nama-nama account di sini udah ada dari awal ya. Tinggal kita pilih aja mau pilih mana untuk dicatatkan dalam jurnal. Nah, sekarang kita masuk ke invoice. Bagaimana cara kita membuat invoice? Nah, di sini tuh invoice itu otomatis jika kamu nyambungin ke bagian purchase dan sales. Sini kita coba klik aja kalau mau buat. Nah, di sini ada 3 invoice. Statusnya masih not paid, artinya belum dibayar. 2 invoice ini draft. Yang satu sudah di post, artinya sudah di upload, sudah di accept. Lalu gimana cara kita buat invoice baru tanpa harus melakukan purchase? Di sini kita create. Nah, ini customer. Di sini yang ada Akbar Gumilang. Ini customer kita nama Akbar Gumilang. Voice date. Buatnya tanggal hari ini. Untuk duduknya juga hari ini. Terus ada ketentuan. Ini tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Memiliki ketentuan berapa lama dan bagaimana pembayarannya. Ini kita pilih immediate, artinya segera melakukan pembayaran. Produknya channel. Nah, sini ada taxes yang tadi udah otomatis masuk. Ini Akbar melakukan pembelian satu kemeja panel, udah otomatis dengan harga dan pajak. Lalu kita confirm. Nah, sudah otomatis. Selanjutnya kita masuk ke register payment. Sini pembayarannya menggunakan apa? Karena tadi kita nggak masukin bank dan segala macam seperti PayPal, ini udah otomatis manual. Artinya ini pembayaran dengan cash. Kita create payment. Nah, in payment artinya dalam proses pembayaran. Kita lihat di bawah ini tulisannya not paid, in payment artinya belum dibayar dan pembayaran sedang dalam proses. Jadi kita lihat payment status. Ini ada invoice 1 draft, coba kita lihat. Ini artinya masih draft, belum invoice-nya belum fix keluar. Langsung itu sistem yang tadi manual. Nah, ini juga.
Ini kita lihat ke vendor page, ini untuk membeli barang, dimana kita tinggal klik upload. Nah, ini untuk contoh ya, bentuknya otomatis. Kita coba continue. Nah, ini kita lihat notisnya masih notepad. Artinya ada 21.000 rupiah yang harus kita bayar. Kita confirm. Nah, artinya dalam proses pembayaran ya. Jadi kita masuk ke jurnalnya. Bagaimana bentuk jurnalnya? Di sini kita accounting, klik journal entries. Di sini semua jurnal otomatis masuk ya. Kita lihat ke reporting, balance sheet. Nah, di sini tercatat semua secara otomatis. Selanjutnya kita bisa lihat apa kita profit atau loss dari sini, profit and loss. Nah, kita lihat ada total income 6 juta. Kemudian apakah untuk melihat arus kas, kita klik. Semua ini sudah tercatat secara otomatis. Tapi untuk memahami ini, kita harus paham dulu dasar-dasar dari akuntansi. Oke, baik. Di sini selanjutnya kita akan masuk ke bagian job off. Nah, job off ini digunakan untuk menyiapkan cuti karyawan. Pertama-tama kita masuk ke bagian employees terlebih dahulu. Setelah itu, ini sudah ada beberapa karyawan yang sudah dibuat. Nah, caranya untuk membuat karyawan baru, kita bisa pilih atau bisa diklik create terlebih dahulu di bagian kiri. Setelah itu kita akan memasukkan namanya. Di sini saya akan membuat nama baru, yaitu Zaneta Najla. Nah, job positionnya di sini bisa diisi staff. Di sini bisa diisi yang lain seperti halnya yaitu sales atau supervisor. Nah, untuk departemennya di sini ada departemen administration, marketing, dan production. Nah, di sini saya akan mengklik yang production. Nah, untuk manajernya di sini saya akan memilih yaitu Ratna Melinda Putri. Nah, kenapa? Karena di sini Ibu Ratna Melinda Putri ini selaku CEO perusahaan. Nah, setelah sudah semua, kita bisa menambahkan fotonya terlebih dahulu. Nah, apabila fotonya sudah ada, kita pilih create. Nah, kita balik ke menu awal. Kita pilih employees lagi. Nah, di sini sudah ada nama yang baru saja tadi kita buat ya. Nah, ini sudah ada data-datanya. Jadi, apabila kita membuat cuti, kita harus melakukan konfirmasi dan harus divalidasi oleh atasan sehingga karyawan tidak dapat asal mengambil cuti karena harus dikonfirmasi terlebih dahulu, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian time off atau schedule cuti. Kita klik. Nah, kita bisa mengklik bagian configuration, terus diklik time off types. Nah, di sini sudah ada beberapa cuti yang saya buat. Ada cuti lahiran, terus cuti tahunan, cuti sakit, cuti menikah. Dan di sini saya akan membuat cuti lagi, yaitu cuti besaran. Saya tulis cuti besaran. Seperti itu. Apabila sudah, kita pilih create.
Nah, ini sudah terbuat ya. Setelah itu kita kembali lagi ke menu awal. Kita klik configuration, time of types. Nah, di sini cuti besaran sudah terbuat ya. Setelah itu, apabila sudah, kita akan masuk ke bagian approval dan diklik allocation. Nah, di sini kita akan membuat lagi, kita pilih create. Ini kita isi cuti yang tadi kita buat ya, cuti besaran. Setelah itu, di sini ada beberapa pilihan ya. Sesuai yang kita buat tadi, yaitu kita klik cuti besaran. Kemudian ini mau beberapa lama sih cuti besarannya. Saya mau cuti besarannya memperingati hari Isra Mi'raj, tanggal 28 Februari 2023. Saya mau mengambil cuti selama 2 hari. Jadi duration cutinya yaitu selama 2 hari. Terus kita pilih ya. Isra Mi'raj itu 28 Januari ini. Nah, apabila sudah, kita pilih karyawan yang ingin mengambil cuti ini tadi itu siapa. Nah, contohnya seperti Zaneta Najla. Nah, seperti ini. Apabila sudah, kita bisa klik confirm. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke menu awal, terus klik lagi time off-nya. Kita klik approval lagi, terus allocation. Nah, di sini sudah ada ya, yang terbaru, yaitu Zaneta Najla mengambil cuti besaran selama 2 hari. Nah, ini sudah dikonfirmasi ya tandanya. Setelah itu kita kembali klik menu overview. Nah, jadi time off ini mengatur siapa saja yang boleh cuti, dan apabila ada karyawan yang sedang cuti dadakan, kita bisa tahu nih di human resource-nya. Kita juga bisa tahu kita ini kekurangan karyawannya di bagian apa saja, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai employees dan time off. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok kami, yaitu bagaimana sih mengenai implementasi ERP atau Integrated Research Planning menggunakan perusahaan manufacturer. Contohnya adalah perusahaan kemeja, mulai dari inventory first purchase, lalu ada manufacturing for sales, lalu ada accounting, dan yang terakhir ada employee plus time off. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan yang terakhir, saya Anggol Gumilang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.